Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal aplikasi CapCut ya. Oke, aplikasi CapCut adalah aplikasi pengeditan video yang mendukung penggunanya untuk membuat video secara profesional dan keren-keren. Dan di sini sudah banyak fitur-fitur seperti untuk efek-efeknya dan juga tersedia template dari kreator-kreator CapCut. Dan untungnya lagi, di sini kita bisa menggunakan aplikasi CapCut secara gratis aja menggunakan smartphone. Oke, langsung aja kita menuju ke CapCut-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi CapCut-nya ya. Di bawah ada menu edit, ada menu template, kotak masuk, dan saya atau profile ya. Nah, di sini nanti kita akan banyak bermain di menu edit aja ya. Dan di sini adalah beberapa proyek-proyek yang pernah saya buat menggunakan aplikasi CapCut. Jika teman-teman baru menggunakan CapCut, biasanya di sini masih kosong ya. Oke, langsung aja kita masuk ke proyek baru. Kita klik proyek baru. Dan di sini kita disuguhkan dengan album dan stok video. Ini adalah album dan video yang ada di handphone kita ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian stok video ini adalah aset-aset dari CapCut sendiri. Ada video untuk background, ada opening dan lainnya. Ini adalah bawaan dari CapCut. Nah, teman-teman, di sini bisa pilih beberapa file, bisa video ataupun foto untuk menjadi background dari pengeditan videonya nanti. Contoh aja saya akan menggunakan yang ini, lalu saya klik tambah. Baik, ini adalah tampilan dari lembar kerja CapCut-nya ya. Saya akan menjelaskan dari bagian-bagiannya. Dari yang paling atas ini ada 1080p. Ini adalah resolusi dari video yang kita inginkan. Ini ada banyak pilihan untuk resolusinya. Bisa kita buat 720p atau 2K. Ini tergantung dari teman-teman sendiri. Kemudian di sini ada tingkat bingkai atau FPS yang bisa teman-teman pilih juga. Laju bit juga bisa teman-teman atur di sini atau bisa mengikuti dari yang direkomendasikan oleh aplikasi CapCut. Dan yang di paling bawah ini ada perkiraan ukuran file. Jadi setelah nanti teman-teman unduh dengan pengaturan resolusi, tingkat bingkai dan laju bit seperti ini, maka ukurannya adalah sekitar 11 MB seperti itu ya. Kemudian yang di sebelah ini ada untuk pengunduhan ya. Nah, ini untuk mengunduh jika kita sudah selesai dari pengeditan, nanti bisa mengunduh di bagian atas yang tadi. Kita bisa klik selesai aja. Oke, saya masuk lagi ke proyeknya ya. Oke, jadi yang tadi di atas adalah resolusi dan untuk pengunduhan. Oke, kita kembali lagi ke workspace-nya kita. Nah, di sini ada yang namanya preview ya, ini ya. Ini untuk kita melihat tampilan videonya. Kemudian di bawahnya lagi di sini menunjukkan timeline ya, teman-teman ya. Ada detikannya. Ini di playheadnya yang warna putih ini menunjukkan dari waktu playheadnya ada di mana, seperti itu. Yang 0,7 ini adalah untuk detik keseluruhan atau waktu keseluruhan sampai akhir video. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah untuk play. Ini untuk play seperti ini. Kemudian yang di sebelahnya adalah undo redo. Jadi ketika kita ada kesalahan kita bisa membatalkan. Kemudian yang di sebelahnya lagi ini adalah untuk full screen seperti ini. Oke, nah di sini adalah timeline kita ya teman-teman ya. Di bagian sini ada menu bisukan. Ini misalnya di sini ada suaranya, ada audionya. Ini bisa kita bisukan. Jadi satu baris ini semuanya tidak ada suaranya seperti itu. Tapi kalau jika kita membutuhkan suaranya, kita bisa aktifkan suaranya saja. Kemudian di sini juga ada bagian sampul. Jadi teman-teman bisa membuat sampul dari desain video teman-teman sendiri. Kita bisa menggunakan template yang disediakan oleh CapCut. Di sini ada banyak pilihan template, banyak tema ya, ada tema fashion, makanan, kehidupan dan lain-lain. Atau teman-teman bisa mengunggah dari galeri teman-teman sendiri, ini juga bisa banget. Dan di sini juga teman-teman bisa menambahkan teksnya juga. Sudah disediakan banyak
pilihan untuk teksnya, bisa menggunakan gaya, efek, dan yang lainnya. Ada seperti template juga. Dan di sini teman-teman juga bisa mengedit dari sampulnya. Ini menghubungkan dengan aplikasi yang di luar dari CapCut ya, tapi jika tidak ingin menggunakan ini juga tidak masalah. Oke, kita kembali ke timeline. Nah, di akhir ini ada akhiran ya. Nah, di sini ada watermark CapCut. Karena CapCut ini gratis, maka CapCut juga mencantumkan watermark di akhir video. Tapi jangan khawatir, untuk watermark ini teman-teman bisa hapus, bisa langsung diklik menu hapus seperti ini. Dan jika teman-teman ingin menambahkan footage atau foto atau video lain yang berada di layar utama, teman-teman tinggal klik tanda plus di bagian kanan sini, dan silakan teman-teman tambahkan video atau foto yang teman-teman inginkan. Nah, ini nanti akan langsung muncul di akhirannya ya. Misalnya saya akan tambahkan animasi ini. Nah, dia akan muncul di akhiran sini. Dan ini seterusnya teman-teman bisa tambahkan terus di bagian sini. Kemudian di bagian antara footage satu dan footage lain, ini ada kotak dan ada garis. Ini adalah untuk menambahkan transisi. Jadi ini bisa teman-teman klik. Ada banyak pilihan transisi yang bisa teman-teman gunakan seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tambahkan audio. Nah, di sini ada untuk tambahkan audio ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa ambil dari suara, dari efek, bisa diekstrak dari video, dan juga bisa melalui rekaman langsung di sini. Kita nggak akan bahas ini dulu. Oke, itu untuk yang ada di timeline ya. Kemudian di bagian bawah ini ada menu edit yang paling ujung ya, kita klik menu edit. Dan di sini ada banyak sub menu ya teman-teman ya. Kita coba satu persatu. Ini ada menu bagi. Ini adalah untuk membagi dari timeline di atas ini ya. Jadi misal playhead saya arahkan di sini, kemudian kita klik menu bagi, maka dia akan terbagi menjadi dua bagian. Nah, ini bisa teman-teman pisahkan. Bisa dihapus yang depan ataupun bisa dihapus yang belakangnya, juga bisa seperti ini. Begitu. Ini juga berlaku untuk menghapus dari lagu dan juga foto yang lainnya, juga sama caranya. Kemudian di sini ada menu kecepatan. Nah, ini untuk mengatur kecepatan dari videonya. Ini bisa kita percepat, bisa kita perlambat juga. Nah, nanti dia akan bergeraknya lebih cepat beberapa kali lipat. Oke, kemudian di sini ada kurva. Nah, di sini kecepatannya menyesuaikan kurva. Jadi mungkin ada waktunya dia lambat, ada waktunya dia cepat, tergantung dari yang teman-teman inginkannya. Ini bisa di custom ya. Jadi di detik keberapa ini akan lambat, akan cepat, itu bisa teman-teman atur seperti itu. Oke, kita ke depan lagi. Kemudian di sini ada animasi ya teman-teman ya. Nah, ini seru banget, animasinya ada banyak. Jadi menimbulkan efek-efek pada video teman-teman, sehingga lebih menarik ya, lebih atraktif seperti itu. Dan di sini bisa diatur untuk durasi dari animasinya, bisa panjang, bisa pendek, tergantung dari keinginan teman-teman sendiri. Kemudian di sini ada menu gaya. Nah, yang ini bisa kita pakai, yang bekukan ini juga bisa, karena dia untuk video. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa untuk macam-macam gaya. Saya undo aja. Oke, kemudian setelah gaya di sini ada menu hapus. Nah, ini kayak tadi ya. Ini untuk menghapus dari elemen-elemen yang tidak jadi kita fungsikan atau
tidak ingin kita tampilkan lagi, itu bisa kita hapus. Kemudian di sini ada pelacakan kamera juga. Nah, untuk pelacakan kamera ini dia bisa melacak dari gerakan wajah, gerakan tubuh, atau gerakan tangan dari yang ada di video ini. Jadi ya, nanti akan mengikuti, akan membentuk dari keyframe seperti itu. Kemudian di sini setelah pelacakan kamera ada menu memotong. Nah, ini bisa menghapus latar seperti ini. Bisa juga kita tambahkan goresan seperti ini. Nah, itu ada di menu memotong ya, teman-teman ya. Dan ini juga ada kunci chroma. Nah, misalnya ini backgroundnya mau kita hilangkan, tapi hanya yang warna tertentu seperti ini. Ini kita tinggal naikkan intensitasnya seperti ini. Jadi sama fungsinya untuk menghilangkan background juga ya, atau menghilangkan objek dengan warna tertentu. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada volume. Ini untuk pengaturan volume ya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil dari volume awal seperti itu. Kemudian ini ada menu diekstrak. Ini jika si videonya ini mengandung audio, ada suaranya, ini kita bisa pisahkan antara video dengan audionya, visual dengan audionya, itu bisa kita pisahkan. Kemudian di sini ada menu edit. Nah, ini bisa kita putar, bisa kita rotasikan. Kemudian di sini kita bisa cerminkan, bisa juga ini kita pangkas sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini juga ada ukuran-ukuran khusus ya, menyesuaikan kemana nanti kita akan posting seperti itu. Ini juga bisa dipilih di sini. Oke, kemudian setelah menu edit di sini ada menu filter. Nah, ini untuk menciptakan nuansa-nuansa tertentu. Teman-teman bisa pilih, di sini ada banyak sekali filter yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian di sini ada menu sesuaikan. Ini tidak jauh beda dengan filter, hanya saja di sini manual ya. Jadi secara kecerahan, kemudian kontras, saturasi, cahaya, pertajam, dan yang lainnya. Ini ada banyak pilihan, bisa teman-teman sesuaikan dengan selera atau kebutuhan teman-teman sendiri seperti itu. Jadi di menu sesuaikan ini lebih ke manualnya. Nah, di sini juga ada kualitas video yang bisa teman-teman atur juga. Setelah sesuaikan di sini ada menu perbaiki ya. Nah, ini seperti Beauty Plus, teman-teman bisa memperbaiki wajah. Ini bisa teman-teman muluskan wajahnya, bisa kulitnya bisa dicerahkan, kalau kelihatan giginya bisa diputihkan, kemudian bisa untuk matanya supaya tidak ada lingkar hitamnya dan lainnya. Ini kayak Beauty Plus ya, ini bisa teman-teman atur di sini. Bahkan bentuk dari wajah ini juga bisa kita edit gitu ya, ini luar biasa sih. Oke, selain itu di tubuh juga sama ya, tadi kan di wajah. Nah, kalau ini di tubuh, ini juga banyak yang bisa kita sesuaikan. Dari video mungkin kita tampak gendut atau gimana, mau kita rampingin itu juga bisa sekali. Oke, kemudian di sini pengeditan foto. Nah, pengeditan foto ini untuk foto ya, jadi ini hanya berlaku untuk foto. Jadi saya coba masukkan foto. Saya coba masukkan foto, ini contoh aja. Nah, pengeditan foto dia akan aktif kalau di sini ada foto, masih di menu edit ya. Nah, ini akan muncul hijau seperti ini. Kalau tadi kan masih abu-abu ya. Nah, ini akan muncul. Jadi ini nanti akan terhubung ke aplikasi di luar CapCut. Kemudian di sini ada menu tutupi. Nah, ada banyak pilihan juga menu tutupi ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini menyesuaikan dari bentuknya. Seperti ini.
Oke, undo aja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada overlay. Nah, ini dari layar utama kita pindahkan menjadi lapisan atau overlay seperti ini. Kemudian setelah overlay kita ada menu ganti. Ini untuk mengganti ya, misalnya foto atau video yang sudah kita masukkan ke dalam lembar kerja mau kita ganti dengan video atau foto yang lain, itu juga bisa. Nah, di sini ada stabilkan. Ini misalnya video yang kita buat ini kurang stabil, ada banyak goncangan, ini bisa kita stabilkan jadi lebih smooth. Kemudian opasitas ya. Opasitas ini juga bisa kita atur seperti ini. Kemudian di sini ada kurangi kebisingan untuk suara yang memang kurang jernih ya, nanti bisa kita atur juga di sini. Nah, di sini juga ada efek suara, ada banyak template ya. Di sini ada suaranya jadi seperti lebih tinggi nadanya atau lebih rendah, atau nanti seperti suara robot, itu juga ada di sini untuk mengubah suaranya. Kemudian di sini ada putar mundur, ada salin. Nah, ini salin ini untuk mengcopy. Putar mundur itu nanti videonya dari misalnya dari awal ke akhir nanti jadi akhir ke awal gitu ya, dibalik gitu. Kemudian di sini ada beku, ini sisipkan beku. Ini misalnya di video kita sisipkan beku seperti ini. Jadi ada bagian yang stuck gitu ya, berhenti ya. Ini jadi seperti foto bukan video, beku. Seperti itu. Kemudian di sini ada grafik ya. Nah, seperti ini ada grafik. Ini kita harus memasukkan bingkai dulu ya, baru nanti kita ini bisa aktif ya. Bingkainya harus diatur dulu. Nah, seperti ini. Ini bingkai ya teman-teman ya. Baru nanti kita bisa masukkan grafiknya seperti ini. Kalau yang tadi belum ada bingkainya, kita belum bisa mengatur dari grafiknya. Kemudian ini gerakan samar. Nah, gerakan samar itu jadi seperti agak ngeblur gitu ya. Kita coba di bagian edit nasianya, gerakan samar. Nah, ini kita bisa coba atur. Kita buat 6 kali. Nah, ini sedang proses ya untuk menerapkan efek samarnya. Cocoknya buat kayak video yang dengan kecepatan gitu ya, mungkin kendaraan lewat atau apa, itu ada efek-efek blurnya. Oke, ini prosesnya masih agak lumayan lama. Nah, bisa kita lihat tuh efeknya jadi ngeblur ya. Kalau awalnya kan seperti ini, kemudian kita kasih efek blur, jadi gerakannya banyak yang ngeblur seperti ini. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke menu yang lain. Nah, tadi sudah di menu edit, sekarang di menu audio. Nah, ini yang tadi ya, ada menu suara, efek, kemudian di ekstrak dan rekam. Suara ini kita bisa memasukkan banyak suara atau MP3 ya. Ini ada bawaan dari CapCut-nya ada. Kemudian kita juga bisa ambil dari device kita. Dan di sini ada banyak pilihan juga ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah menyimpan yang favorit-favorit, itu juga bisa. Oke, kemudian di sini ada menu di ekstrak. Ini kita mengambil audio dari sebuah video misalnya ya. Di sini ada ini ya. Nah, ini suaranya saja yang akan masuk. Itu dari menu di ekstrak. Kemudian kalau rekam, ini dari suara kita langsung begitu ya. Oke, kemudian setelah audio di sini ada menu teks. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks. Nah, di sini juga ada pilihan fontnya, ada banyak sekali pilihan font. Kemudian gaya juga. Dari teks yang kita ketik ini kita bisa atur dengan banyak gaya. Kemudian ada efek,
ada animasinya juga, nanti pas saat masuk, saat keluar kita bisa atur animasinya. Kemudian di sini juga ada gelembung. Nah, seperti ini. Ada banyak ya, teman-teman ya. Kemudian juga ada stiker ya. Jadi kita bisa nambahkan stiker dari sini. Stiker-stiker semacam ini bisa kita tambahkan. Kemudian selain itu juga ada, kita masih di menu teks ya. Ada keterangan otomatis juga. Nah, ini bisa misalnya di sini ada audio, ada suara manusianya gitu ya. Nanti kita bisa auto caption langsung. Jadi kayak subtitlenya gitu, kayak terjemahannya itu langsung ada di situ juga. Kemudian kita bisa nambahkan template teks. Di sini ada animasi-animasi teks yang bagus-bagus. Bisa pakai ini. Selain template teks, di sini juga ada lirik otomatis. Ini misalnya ada lagu, nanti kita bisa langsung ada liriknya gitu juga bisa. Kemudian di sini menggambar, ini kita seperti coret-coret aja langsung seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, tadi kita sudah masuk ke menu teks. Kemudian ini stiker sama kayak tadi ya. Ini masuk di menu teks juga. Kemudian overlay ini lapisan ya. Ini kita bisa nambahkan foto, video, ataupun file-file yang lain. Ini bisa kita masukkan di overlay ini. Dan ini nanti masuknya ada di bawahnya ya. Contoh aja yang ini kita tambahkan. Nah, dia ada di bawahnya seperti ini, dia numpuk gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian setelah overlay di sini ada efek juga. Ini juga ada efek video, ada efek tubuh. Nah, banyak sekali pilihan di sini ya teman-teman ya. Ada efek video, efek tubuh ini dia menyatu dengan tubuh ya. Jadi bisa digerak-gerakkan, dikasih efek-efek seperti itu. Kemudian ini efek foto, ini sama seperti yang tadi, efek foto. Kemudian di sini filter juga sama seperti tadi ya teman-teman ya. Untuk menciptakan nuansa tersendiri, bisa otomatis, bisa langsung menggunakan filter yang ada. Kemudian di sini rasio, nah ini kita bisa mengubah ukuran dari desain kita. Ada banyak ukuran yang bisa kita pilih di sini ya. Kemudian di sini ada kanvas. Nah, ini untuk background ya. Backgroundnya bisa polos dengan macam-macam warna seperti ini, atau kita bisa menggunakan latar belakang yang bermotif, ada gambarnya seperti ini juga bisa banget. Gitu ya. Oke, kemudian setelah kanvas di sini adalah sesuaikan. Nah, ini seperti filter tapi secara manual. Oke, itu teman-teman dari fungsi-fungsi yang ada di aplikasi CapCut. Ada banyak sekali tadi ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman kembangkan lebih banyak lagi. Itu baru di menu edit aja ya, di new project. Dan selain itu teman-teman juga bisa menggunakan template yang disediakan oleh kreator-kreator CapCut juga. Nah, yang tadi kan masih di menu edit ya. Nah, di sini ada menu template. Nah, ini adalah template-template yang disediakan oleh kreator CapCut. Dan mereka, kreator-kreator ini mendapatkan gaji dari CapCut setiap ada yang menggunakan ya, dengan jumlah tertentu, dengan mereka juga ada level-level tertentu. Oke, begitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit dari yang saya sampaikan ini bisa memberi pengetahuan buat teman-teman, dan teman-teman bisa menghasilkan karya-karya terbaiknya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.